dimudahkan ujiannya, nilainya bagus semua. Berdoa dipersilahkan. Udah selesai. Ini materinya sedikit-sedikit deh. Cuma yang slide pertama nih soalnya banyak. Dibikin banyak sama PJ-nya gitu ya. Fisiologi persalinan. Jadi fisiologi persalinan itu sebentar. Ya, ya. Jadi fisiologi persalinan itu kita eh, ngomongin hormon apa saja, kemudian bagaimana prosesnya ketika fase akhir kehamilan sampai nanti persalinan. Jadi trimester 3 sampai ke persalinan atau proses melahirkan. Itu ya. Nah, bagan yang sebelah kiri dulu. Jadi sebenarnya hanya ada beberapa hormon yang nantinya itu berperan dalam proses yaitu tadi ya trimester 3 sampai persalinan. Contohnya adalah oksitosin, kemudian progesteron, ya ini ya oksitosin, kemudian progesteron, prostaglandin, kortisol dan lain-lain. Tapi yang paling berperan sebenarnya ada 4 besar, Dek, yaitu oksitosin, progesteron, estrogen, dan yang satu prostaglandin. Itu ya, di 4. Yang lainnya, misalnya CRH, DHEA, kortisol, itu adalah yang memperantarai. Jadi sebelum oksitosin rilis gitu ya, nanti dibantu oleh kortisol, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah itu adalah yaitu yang memperantarai. Kita mulai dari proses yang sebelah kiri ya. Nah, ketika kehamilan khususnya adalah trimester ketiga. Nah itu ya, jadi trimester ketiga itu di atas 32 minggu. Ya, jadi di bawah 28 minggu, kemudian sorry, di bawah 14 minggu, 14 minggu sampai 28 minggu, keliru aku. Di bawah 28 minggu. Jadi trimester satu itu di bawah 28 minggu. Trimester 2 28 minggu sampai 32 minggu gitu ya, Dek ya. Terus trimester ketiga 32 minggu. Itu kalau nggak salah nanti ya. Coba kita cross check nanti. Nah, ketika trimester 3 itu fetus atau janin ya itu akan secara semakin membesarnya janin itu akan apa deh, mempengaruhi atau merangsang yang namanya hipotalamus. Kemudian melalui anterior pituitari atau pituitari anterior melalui proses peningkatan CRH ya, langsung nanti akan merangsang kelenjar adrenal, maka keluarlah DHEA, kemudian kortisol. Setelah sampai sini, nanti secara lengkap ada di bagian sebelah kanan. Tapi secara singkatnya, yang paling berperan penting itu adalah kortisol. Lihatlah, kortisol itu akan memperantarai proses ketiga hormon ini. Yang pertama, dia akan memproduksi yang namanya oksitosin. Ya, nanti fungsi setiap hormonnya ada di slide berikutnya. Nanti kamu baca sendiri ya. Sip. Oke, so di next. Oh ini, kenapa lemot sekali? Sebentar ya. Nah, nih ya, nanti kamu baca di sini oksitosin, progesteron. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama adalah oksitosin. Oksitosin itu pada proses akhir kehamilan sampai masa persalinan, ya. Jadi semakin bayi ini besar, Dek, maka dia akan semakin mendorong bagian serviks. Ya, jadi semakin besar, maka kontraksi uterusnya akan semakin meningkat, gitu ya. Nah, terus kemudian kepala atau bagian terbawah janinnya ini, bagian bawah janinnya, dia juga akan mendorong, semakin mendorong serviks, di mana serviks itu adalah jalan lahir dari bayi itu.
gitu ya. Nah, kemudian selain dia meningkatkan kontraksi uterus, jadi kontraksi uterusnya itu ditingkatkan sehingga bayi ini ya kayak kayak peristaltik, kemudian ya kayak itu ya, Dik, ya. Jadi feses kalau sudah ini akan didorong menuju rektum, rektum kalau penuh akan didorong keluar seperti itu ya. Nah, ini sama juga. Bayinya besar, kemudian kontraksinya ditingkatkan. Oleh siapa? Oleh oksitosin. Sehingga akan mendorong jalan lahir, dalam hal ini serviks, sehingga akan mempermudah proses persalinan atau kelahiran. Gitu ya. Dan fungsi yang kedua dari oksitosin adalah mensekresi dari ASI atau air susu ibu. Nah, gitu ya. Nah, terus masuk dulu yang ke sini. Selain dari kortisol, ternyata oksitosin itu juga bisa diproduksi sendiri oleh emaknya atau oleh ibunya. Melalui apa ya? Melalui proses rangsangan hipotalamus. Kemudian pituitarinya adalah pituitari posterior. Akan merilis yang namanya oksitosin, gitu. Nah, oksitosin dalam hal ini selain dia mensekresi oksitosin itu sendiri juga mensekresi atau memproduksi yang namanya prostaglandin reseptor yang nantinya akan bergabung atau akan berikatan dengan prostaglandin yang diproduksi oleh kortisol dari anaknya. Ya, kalau fungsi prostaglandin itu apa, Dek? Agen apa? Prostaglandin itu adalah agen inflamasi. Ya, jadi akan membuat suatu peradangan atau inflamasi yang kemudian tujuannya adalah pematangan serviks. Jadi semakin membuka, jadi selain didorong oleh bayinya, oleh karena kontraksi uterus, ternyata bukanya serviks atau jalan lahir itu juga dipicu oleh prostaglandin melalui proses apa? Mekanisme peradangan. Jadi serviksnya makin menipis, makin membuka sehingga memudahkan proses persalinan. Gitu ya. Jadi yang di sini yang dibahas adalah oksitosin dan prostaglandin. Nah, ada dua lagi yang penting adalah estrogen dan progesteron, gitu. Nah, di sini kita pindah ke bagian yang sebelah kanan. Tadi ada ya. Jadi melalui proses plasenta itu akan meningkatkan CRH, gitu. Anterior pituitary melalui peningkatan ACTH, sorry. ACTH kemudian akan memicu peningkatan kortisol dan DHEA gitu. Kalau kortisol dia akan apa namanya melakukan pematangan paru gitu. Jadi peningkatan kortisol itu ternyata selain menghasilkan oksitosin dan prostaglandin untuk memicu atau untuk mendukung pematangan serviks membentuk jalan lahir, ternyata peningkatan kortisol atau produksi kortisol itu juga bisa untuk pematangan paru dari bayinya. Sehingga bayi itu ketika lahir, parunya sudah siap untuk bernafas. Nah, ingat ya, itu juga fungsi dari kortisol. Kemudian dari CRH kemudian ACTH ini juga mensekresi yang namanya DHEA. DHEA ini fungsinya nanti langsung turun untuk memproduksi atau mensekresi yang namanya hormon estrogen. Nah, estrogen ini fungsinya dia untuk meningkatkan sensitivitas dari oksitosin. Lihatlah yang sebelah sini, Dek. Fokus ke sini aja. Ya, jadi peningkatan estrogen itu dia memperantarai untuk supaya oksitosinnya ini peka. Ayo oksitosin, kamu harus peka. Karena saat ini kamu dibutuhkan, harus diproduksi, harus dirilis untuk proses persalinan itu tadi. Itu adalah itu adalah fungsi dari estrogen. Gitu ya. Progesteron, satu ya yang belum ya, Dek ya. Kalau progesteron itu sebenarnya dia nanti
di awal sama di akhir. Kalau yang di awal, dia fungsinya untuk apa, Dek? Untuk mempertahankan konsepsi atau pembuahan itu supaya tetap ada di rahim. Jadi misalnya sel telur dan sel sperma sudah saling membuahi ya. Jadi sel spermanya sudah membuahi, kemudian nempel loh, implantasi implantasi di rahimnya. Nah, ini progesteronnya meningkat. Jadi progesteron itu akan meningkat ketika trimester berapa kira-kira? Trimester Satu. satu, pinter. Jadi progesteron itu meningkat saat trimester satu deh, awal kehamilan. Sehingga progesteron itu ketika meningkat di awal kehamilan menyebabkan hiperemesis gravidarum. Jadi ibu hamil yang mual muntah gitu loh, Dik. Terus kemudian gairahnya menurun, nggak mood ngapa-ngapain kayak gitu ya. Itu karena progesteronnya meningkat. Jadi mual muntah, kemudian nyapu-nyapuki nggak mood, makan nggak mood, kemudian aktivitas apapun nggak mood itu karena progesteron di awal kehamilan. Kalau yang di akhir kehamilan setelah proses persalinan, progesteron itu fungsinya adalah untuk memperlancar ASI. Jadi ketika ASI itu sudah disekresi oleh apa tadi? Oleh oksitosin ya. Jadi oksitosin itu ketika sudah sekresi oksitosin kemudian memperbanyak produksi ASI, ya toh. Nah, ternyata progesteron itu yang melimpahkan ASINya. Jadi dia sebagai transportasi ASI, Dek. Dari duktus, dari tempat produksinya ke tempat penyimpanannya. Itu adalah tugas dari progesteron. Gitu ya. Terus dari keempat hormon tadi ada yang masih dibingungkan nggak? Soalnya kuncinya ada di situ, lain-lainnya aman. Nah, nanti bisa dibaca di sini ya. Jadi yang paling penting adalah empat teratas ini, Dek. Jadi hormon oksitosin, progesteron, estrogen, dan prostaglandin. Kalau yang lain-lainnya mulai 5 ke bawah ini, dia hanya sebagai apa? Itu perantara aja. Aman ya dari empat hormon ini? Aman, Kak. Oke, aman lanjut. Nah, ini ya. Jadi otomatis yang Insya gampang. Allah aman. Hmm? Oke, Dek. Nggak denger aku. Apa? Mau nanya? Nggak ya? Enggak, kayaknya bilang insya Allah aman. Oh, oke, oke. Nah, ini aja yang bisa dimudahi. Sebenarnya sama, Dek. PPT yang ini dengan yang ini sama. Jadi ini ingin menceritakan fase satu, fase 2, fase 3, fase 4, ya toh. Mulai dari non-pregnancy atau tidak hamil sampai nanti apa namanya lahir, ya. Jadi, nah progesteron itu cenderung rendah, Sret, gitu. Nah, dia akan memuncak ketika sudah ada tanda-tanda kehamilan, sudah mulai naik di sini. Tanda-tanda kehamilan atau fase 2 yaitu tadi. Karena kenapa kok progesteron itu apa namanya meningkat pada trimester satu atau masa awal kehamilan ya karena itu tadi. Ketika sudah sperma itu membuahi sel telur kemudian menempel pada rahim, tugas progesteron adalah ngekip atau menjaga supaya tetap menempel di rahim atau di uterusnya. Gitu ya. Nah, ini yang lain-lain estrogen pun juga seperti itu. Nah, kemudian fase ketiga prostaglandin, oksitosin. Nah, ini semuanya meningkat, Dek. Pada fase kehamilan pada fase keempat yaitu persalinan yang paling dominan adalah oksitosin seperti yang Cak ceritakan di awal tadi. Jadi berhubungan dengan menipisnya jalan lahir atau serviks tadi ya, membukanya serviks, produksi atau sekresi ASI itu adalah semuanya diperantarai oleh hormon oksitosin. Gitu ya.
Perhormonan pada trimester 3 dan inpartu atau proses persalinan aman ya. Mudeng ya, bisa diterima. Bisa, Kak. Oke, lanjut. Sekarang ke proses persalinannya, Dek. Jadi tanda-tanda persalinan ketika trimester 3 itu sudah selesai. Tanda-tanda persalinan itu biasanya akan muncul pada minggu ke 39-40. Jadi 9 bulan lebih berapa itu? 2 minggu ya. Lebih 2 minggu, 3 minggu ya. 9 kali 4 itu kan berarti 36 ya, sekitar segitu. Nah, tanda-tandanya bahwa itu adalah tanda-tanda persalinan yang true atau beneran ya, itu adalah keluarnya lendir atau darah. Tanda utamanya. Jadi keluarnya lendir, cairan bening, lendir bening, dan darah, bloody show melalui jalan lahir. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah effacement atau penipisan atau pendataran dari serviks. Bisa dievaluasi melalui VT. Kemudian dilatation bisa dievaluasi dari VT juga pembukaannya buka berapa. Kemudian his atau kontraksi. Kita ngomongnya kenceng-kenceng. Jadi ya. Jadi ya wis kayak kontraksi. Itu normalnya atau ketika tanda impartu itu sudah true impartu dalam 10 menit itu didapatkan 3 kali his atau 3 kali kontraksi. Yang durasi tiap kali kontraksi, jadi setiap kali muncul kontraksi atau kenceng-kencengnya perutnya kenceng deh, itu kisaran 10 detik, 10 sampai 20 detik. Gitu ya. Jadi ritmik 10 menit sekali muncul 3 kali, kemudian teratur dan progresif. Semakin lama, semakin apa rengket-rengket kenceng-kencengnya atau kontraksinya. Jadi yang tadinya 10 menit itu hanya sekali, akhirnya naik jadi 10 menit 3 kali, 10 menit 5 kali, 10 menit 10 kali. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kontraksi yang progresif. Pecah ketuban yaitu tadi ya, Dek, ya. Kalau jadi adanya lendir, cairan bening keluar dari jalan lahir, itu kita tes nanti dengan kertas lakmus. Kalau ada perubahan warna biru, ya, maka itu adalah benar-benar ketuban. Kemudian keluar juga darah dari jalan lahir. Ya, punggung dan perut tidak terasa tidak nyaman ya karena ada kontraksi ini tadi. Yang pertama itu. Yang kedua, ya karena desaan bayinya itu tadi, Dek. Bayinya kan semakin mendesak ke bawah tuh, semakin turun ke bawah tuh. Maka punggung dan perut itu wah rasanya yaitu pertaruhan nyawa seorang ibu gitu ya. Nah, nih, kala satu itu adalah salah satu itu adalah mulai adanya tanda-tanda yang di awal tadi sampai terjadinya bukaan lengkap atau bukaan 10. Ya, kita bagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase laten, yang kedua adalah fase aktif. Fase laten itu adalah bukaan 1 sampai 4, buka 1 sampai 4. Ya, jadi 4 itu ya 4 cm. Kalau kurang dari bukaan 4 atau 4 cm, maka ini adalah fase laten. Normalnya, fase laten ini, jadi ibu-ibu yang mau melahirkan itu, bukaan 4, dari bukaan 1 sampai bukaan 4, itu tidak boleh lebih dari 8 jam, Dek. Pada primipara atau kehamilan pertama. Kalau lebih dari 8 gimana, Kak? Ya, maka akan resiko memanjang. Kala satu fase laten memanjang. Ya, itu nanti kita belajarnya di mana? Patologi. Patologinya repro ya. Sekarang kita belajar yang fisiologi dulu aja.
seperti itu. Jadi proses kelahirannya memanjang, macet. Ada juga yang menyebutkan persalinan macet. Nah, itu berarti gimana, Kak? Ya, harus dievaluasi. Apakah denyut jantungnya semakin hilang atau menurun, kemudian klinis ibunya seperti apa. Itu kan sakit banget itu pembukaan tuh. Apakah klinis ibunya wis gak punya energi, gak punya ATP, sehingga yang harusnya dia itu nanti butuh energi untuk mengejan, sudah habis tenaganya di awal karena pembukaannya terlalu lama. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian fase aktif. Fase aktif itu berarti pembukaan 4 ke atas. Maksimal 6 jam pada primipara. Fase aktif ini dibagi lagi deh menjadi 3. Pembukaan 4 sampai 6 itu adalah proses atau fase akselerasi. 7 dan 8 itu adalah max sloping ya. Dan yang ke 9 10 adalah deselerasi atau bayi itu sudah mulai mau turun gitu ya. Yang perlu dicek atau yang perlu diperiksa pada kala 1 itu ibu dan bayinya. Lek bayine yo DJJ tiap 1 jam pada fase laten. Kalau pada fase aktif tiap setengah jam. Gitu ya. Kemudian his hisnya atau kontraksi ibunya harus diperiksa tiap 1 jam. Kalau pada fase aktif setengah jam sekali harus dievaluasi. Temperatur atau suhu tiap 4 jam. Kalau fase aktif tiap 2 jam. Yang lain-lain gampang lek ngapali. Ya, jadi yang ini tuh kenapa tak dikasih warna beda karena ya ini aja yang butuh dihafalkan, Dek. Kalau nadi tiap setengah jam. Tekanan darah, pembukaan, penurunan air ketuban. Nah, ini berarti dengan apa, Dek? Dengan VT ya. Jadi pada ibu-ibu sudah ada ke tanda persalinan pada kala 1 itu wajib VT, wajib dicek VT oleh bidannya tiap 4 jam sekali. Gitu ya. Gampang lah ini. Jadi yang perlu kamu hafalkan yang 3 ini aja. Oke. Aman ya? Kala 2 itu adalah ketika pembukaannya sudah pembukaan 10. Wes lengkap sampai bayi itu lahir. Proses melahirkan, melahirkan. Eh, proses kelahiran bayi ini ya gitu ya. Proses bayi ini brojol ini, Dek. Kalau nuli atau primipara, jadi G1 atau kehamilan pertama itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau kehamilan kedua dan berikutnya atau multipara tidak boleh lebih dari 1 jam. Ya karena asumsinya ketika multipara atau kehamilan kedua dan berikutnya jalan lahirnya kan sudah kebentuk. Wes jalannya tuh udah ada dari kehamilan berikutnya. Tentunya akan lebih cepat. Seperti itu ya. Kala 2 itu dikatakan kala 2 ketika yang pertama bukaannya sudah lengkap. 10 cm kira-kira. Jadi jari tangan kita, telapak tangan 5 ini begar itu adalah asumsinya adalah buka 10, Dek. Kemudian kepala bayi sudah di Hodge 4 dan sudah mapan, sudah siap di depan introitus vagina. Nah, tanda-tandanya itu ya. Jadi ibunya itu ingin mengejan atau meneran, doran. Ya, doran ya, dorongan ingin meneran atau ingin mengejan. Terus kemudian perjol. Perineumnya menonjol. Jadi perineum itu ini. Muncul. Ini ya, batas antara vagina dan anus. Nah, ini adalah perineum. Menonjol, Dek. Kemudian vulvanya terbuka, membuka, vulka ya, vulvanya membuka, ya vaginanya ini membuka dan ada tekanan pada anus. Teknus. Apa sih ini? Maksa ini ya, tekanan pada anus. Jadi anusnya juga ikut menonjol. Ya. Jadi
tidak jarang ibu-ibu melahirkan itu terus fesesnya ikut keluar ya karena ada tekanan juga di anus. Karena ya itu tadi, ya lubangnya kan hanya sekian. Bolongannya atau jalannya itu cuma sekian deh. Dilewati bayi sak mono dene. Kadang-kadang ada yang 3 kilo lebih, ada 4 kilo ya kan. Itu memang sudah ya Gusti Allah tuh segitu segitu terbaiknya gitu ya. Sudah disetting semuanya. Nah, ini penentuan kala dua nanti bisa dibaca sendiri nih, Dek. Jadi, kala dua itu ditentukan berdasarkan hasil VT. Indikasinya apa? Ya, pemeriksaan pertama. Jadi, ketika pasien pertama itu datang di kamar bersalin, gitu. Terus kemudian ada pasien yang mengeluhkan atau apa ya, mengeluhkan yaitu ya sudah ada his atau kontraksi, maka di VT. Ibunya sudah ingin meneran atau mengejan di VT. Ibunya mengatakan sudah ada lendir atau cairan yang keluar dari jalan lahir di VT. Ya, seperti itu ya. Dan VT itu juga untuk mengobservasi jalannya persalinan. Gitu ya. Nah, ini adalah proses persalinan, ya Dek ya. Kaget. Jadi head floating before engagement. Nah, jadi sebelum dia itu keluar menonjol, gitu, diflorkan, headnya itu kepalanya itu floating. Jadi kayak apa namanya dingkluk deh. Ini posisinya dingkluk ya, dan siap mendorong. Nah, itu di sini ya. Nah, terus kemudian descent dan fleksi. Nah, kepalanya ubun-ubun besarnya itu tepat di tengah dari vagina. Nah, ini masih posisinya gini toh. Nah, kemudian dia sedikit memutar. Sedikit muter, semakin menunduk sehingga ubun-ubun besarnya. Jadi bukan malah depan ya, Dek ya. Malah ubun-ubun yang belakang. Itu lurus dengan jalan lahir. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, internal rotation. Jadi dia muter, tapi muternya masih di dalam. Ngadepnya malah kayak gini. Gitu. Kemudian complete rotation, dia sudah memutar secara sempurna, kemudian mulai ekstensi. Jadi ekstensi itu ndangak. Jadi dia siap untuk menyiapkan bahwa dia itu akan mendorong keluar atau ndangak. Nah, kayak gini. Gitu ya, complete extension. Nah, wes kalau sudah ke fase yang kelima ini kita sudah jadi yang kita pegang kedua tangan itu apa namanya menekan di perineumnya ini ya. Jadi perineum ini kita tekan pakai tangan kiri, terus yang tangan kanan siap menerima kepalanya. Nah, kenapa Kak yang tangan kiri kok harus menekan perineumnya? Supaya nggak robek, supaya nggak jebol perineumnya. Gitu ya. Nah, lewat seperti nomor 5 ini kita hanya mengawal aja, Dek. Tangan kanannya kita sudah mengawal, gitu. Sudah keluar seperti ini, gitu. Terus kemudian agak kita bantu, enggak ditarik loh ya. Kepalanya jangan ditarik. Tapi kita membantunya dengan ngongkek, ngongkek. Jadi mengangkat bahu atas dibantu dikeluarkan bahunya ini. Lek sudah bebas, maka bahu yang bawah, posterior shoulder. Jadi lahirkan dulu anterior shoulder, kemudian baru bahu yang posterior. Seperti itu ya. Jadi bukan kepalanya yang kita tarik, tapi bahunya, kelee. Kelee yang ditarik, pakai tangan kanan. Tuh. Aman ya prosesnya. Nah, ini gambare kepalanya itu. Jadi untuk gitu. Jadi ini ubun-ubun besar yang kelihatan. Nah, ini wis mulai menonjol kepalanya sini. Nah, udah toh. Ini internal rotasi, kemudian melakukan eksternal rotasi dia. Muter, seret, kita bantu tidak apa-apa. Ketika melakukan eksternal rotasi ini kita bantu tidak apa-apa. Ketika sudah, baru
bahunya dilahirkan. Seperti itu ya. YouTube banyak deh. Nanti apa namanya bisa melihat. Misalnya nanti belum ada kesempatan apa namanya lihat persalinan secara normal. Tapi koas nanti insya Allah pasti akan apa namanya tahu itu ya. Ini adalah manuver Röntgen ya. Manuver Röntgen itu adalah manuver yang dilakukan ketika ada hambatan ketika mau keluar. Nah, misalnya pada gambar ini, boleh kita secara tidak sengaja, secara terpaksa melakukan menarik bagian kepalanya boleh, tapi tidak di lehernya ya deh, di kepalanya dengan kedua tangan. Misalnya juga ini ada lilitan tali pusat atau lilitan dari ari-arinya itu. Maka ari-arinya kita pegang seperti ini sehingga tidak melilit lehernya. Nah, yang ini misalnya di tengah-tengah persalinan ibunya kehabisan tenaga untuk mengejan, maka ya kita suction dulu hidungnya, pernafasannya, supaya bayi itu bisa tetap bernafas. Kan bayi ini antara iya dan tidak, tuh. Antara keluar dan antara di dalam dan di luar, adik. Maka kita bantu seperti itu ya. Nah, ketika bayinya udah lahir, uwek, gitu. Nah, langsung kita klaim. Nah, di sini ya dekat udelnya ini ditaruh klaim dulu. Kemudian ya monggo dikira-kira aja. Nggak ada ukuran pastinya ya ini. Terus kita potong ari-arinya. Gitu ya. Baru IMD, inisiasi menyusu dini, ditempleknya ke teteknya ibunya, ke susunya ibunya, ke payudara ibunya. Maka bayi itu yang pertama akan berlatih refleks hisapnya, deh. Itu untuk bayinya, belajar ngempeng. Untuk ibunya, rangsangan hisapan di puting ibu itu dari bayi itu akan merilis atau akan mensekresi hormon oksitosin. Sehingga ketika oksitosin itu tersekresi atau terproduksi secara banyak, maka harapannya adalah air susunya juga akan terproduksi. Gitu ya. Nah, ketika sudah lahir, kita nilai Apgar skornya. Jadi adalah appearance, bayi itu apakah biru semua, biru sebagian, atau tidak berwarna biru yang menandakan sianosis, gitu ya. Kemudian nadinya, tidak ada nadi kurang dari 100 atau lebih dari 100 per menit. Kemudian ekspresinya, apakah dia itu tidak menangis, di punggungnya diusap-usap, punggungnya dipuk-puk-puk, dia tetap tidak ada respon, tidak menangis ya, atau dia meringis atau menangis ketika dirangsang, atau yang ketiga dia tanpa stimulasi dia sudah menangis, gitu ya. Kemudian aktivitinya, jadi Apgar itu singkatan dari ini ya, aktivitinya tidak ada pergerakan, ada pergerakan tapi sebagian atau dia aktif, gitu ya. Kemudian respirasinya, apakah dia bernafas, kemudian bernafas tapi tidak irreguler atau terputus-putus, atau dia kuat menangisnya. Seperti itu ya. Nah, ini nanti ada skor 0, 1, 2 dijumlahkan. Kalau jumlahnya 0 sampai 3 berarti menandakan bahwa bayinya adalah asfiksia atau kekurangan oksigen berat. 4 sampai 6 asfiksia ringan dan 7 sampai 10 normal. Ya. Jadi misalnya 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2. Normalnya ini ya, yang paling sebelah kanan ini. Apgar skornya, gitu ya. Nah, ini adalah proses-proses
pertolongan persalinan, nanti monggo bisa dibaca sendiri. Ya wis disiapkan alatnya, kita menggunakan APD, ya toh. Terus kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan jalan lahir kita siapkan, dikasih underpad, dibersihkan rambut-rambut ibunya, pubisnya, ya toh. Kemudian ya itu tadi caranya ya Dek ya, sudah ada di gambar, kurang lebih sudah yang tak jelaskan di awal tadi. Untuk yang ini monggo nanti dibaca sendiri. Setelah bayi itu lahir, gitu. Terus kemudian apa namanya? Lanjut ke kala tiga. Kala tiga adalah ketika bayinya owek-owek sampai plasentanya lahir. Plasenta lahir itu maksimal 2 jam setelah bayinya lahir. Ya, kalau lebih dari 30 menit, maka harus dilakukan manual plasenta. Jadi plasentanya harus diambil secara manual, tangannya dimasukkan, tangannya penolongnya itu harus dimasukkan ke jalan lahirnya itu untuk mengeksplorasi atau mengambil dari plasentanya. Lah, supaya tidak terjadi keterlambatan lahirnya plasenta gimana Kak? Nah, ini ya. Jadi lakukan manajemen aktif eh, kala 3. Gitu ya. Jadi ketika bayi lahir, pada menit pertama setelah bayi lahir, nah, anggota penolong persalinan yang lain langsung memasukkan oksitosin 10 internasional unit pada paha kanan ibunya. Langsung disuntik, cerep, masuk oksitosin 10 IU intramuskular, paha ya Dek ya, kanan ibunya. Ya, di paha ibu. Bisa diulang 1 kali pada menit ke-15. Jadi sudah masuk, kok pada menit 15 belum ada tanda-tanda plasentanya lahir, boleh diulang. Ya, terus kemudian rangsang puting susu. Nah, boleh. Jadi ketika ibu itu dirangsang, maka akan akan merangsang juga kontraksi dari uterusnya. Ya, kemudian masa seuterus, jadi perutnya dipijet-pijet, kemudian peregangan tali pusat terkendali. Ini adalah manajemen aktif kala 3. Tanda lepasnya plasenta, uterus itu akan membulat keras. Jadi, kenapa Kak kok bunder dan keras lagi uterusnya, perutnya, teraba gitu lagi? Ya, karena uterusnya kontraksi yang kedua kalinya, Dek. Paham ya? Jadi kontraksi pertama kan untuk mengeluarkan bayi. Nah, setelah bayi keluar itu uterus atau rahimnya itu kontraksi sekali lagi. Maka kesannya bunder dan keras. Untuk apa? Untuk mengeluarkan plasentanya atau ari-arinya itu tadi. Ya, kemudian darah berupa gumpalan-gumpalan itu akan keluar dengan tiba-tiba dan fundus uterinya naik. Ya, karena plasenta yang lepas eh, jalan menuju segmen bawah uterus, gitu ya. Tali pusat semakin panjang karena menandakan bahwa plasentanya semakin turun, gitu ya. Nah, ini peregangan tali pusat berlebihan. Jangan lakukan peregangan tali pusat berlebihan. Nah, ini ada ya. Jadi ketika lahir itu cukup kita pegang aja. Nggak boleh ditarik, nggak boleh. Takutnya malah apa? Pedot malahan. Hentikan penarikan umbilikus bila. Nah, itu ya. Jadi cuma apa ya, dipegang aja sambil dirangsang sedikit-sedikit gitu. Sambil yang tangan sebelah kirinya menekan perutnya. Ya, masa seuterus namanya. Nah, ini tanya lahir. Gitu ya. Terus selanjutnya ada yang istilahnya ada patologinya sendiri ada ya. Sisa plasenta itu ada beberapa yang tertinggal di dalam rahim namanya adalah res plasenta dan retensio plasenta. Plasentanya tidak keluar dengan sendirinya, jadi masih di dalam. Nah, itu adalah retensio plasenta. Tapi ini kita pelajari di patologinya reproduksi. Nah, kala 4 itu adalah observasi setelah plasenta lahir atau masa nifas ya Dek ya, sampai 6 minggu
pos persalinan atau pasca persalinan. Observasi yang perlu dilakukan adalah 2 jam setelah kelahiran plasenta ya. Jam pertama tiap 15 menit, baik itu TTV atau ibunya ya, atau ya ini kalau ini yang diobservasi ibunya, Dek. Jadi tanda vital dan jalan lahir. Ya, gitu ya, paling gampang ya. 1 jam pertama tiap 15 menit, 1 jam berikutnya tiap 30 menit. Masa nifas itu kita bagi menjadi 3, immediate atau intermediate, early postpartum, dan late postpartum. Immediate atau intermediate 24 jam pertama, kemudian early postpartum itu adalah minggu pertama, dan late postpartum itu minggu kedua sampai ke-6. Gitu ya. Terus apa yang perlu diperiksa? Ya ini ya tadi adik ya, ibunya. Kemudian lokea. Lokea itu adalah darah atau cairan yang berlendir, berbau sangat tidak enak keluar dari jalan lahir. Ya. Kemudian ibunya sudah boleh makan minum. Kemudian observasi juga apakah ibunya ada keluhan atau keluhan atau klinis yang dirasakan oleh ibunya. Gitu ya. Ini adalah involusi uterus. Involusi uterus itu jadi ketika plasenta itu sudah lahir, Dek, maka kita perlu observasi uterusnya itu harusnya semakin mengecil, rahimnya semakin mengecil, ya involusi. Sesaat setelah kala 2 itu besarnya setinggi udel atau umbilikus. Sesaat setelah kala 3, setelah plasentanya lahir, 2 jari di bawah umbilikus. 1 minggu pertengahan antara simpisis dan umbilikus. 2 minggu di bawah simpisis. 6 minggu mengecil, sudah hampir normal. Jadi perutnya wis nggak keras, sudah nggak kaku, sudah hampir mengecil. Dan normalnya 2 bulan ya, berarti 8 minggu itu ukuran uterusnya sudah normal. Perutnya wes gak gede-gede banget, wes gak jembling-jembling banget. Gitu ya. Nah, ini apa tadi? Penurunan ya, Dek ya. Hodge 1 sampai 5. Nah, nanti boleh dibaca sendiri. Nah, ini sekilas faktor yang berpengaruh pada proses persalinan itu adalah 4P. Power, passenger, kemudian pasase, kemudian psikologi. Power. Power itu kekuatan ibunya dalam mengejan. Itu sangat mempengaruhi proses persalinan. Lah ibu ndak ada tenaga, ndak ada energi, ndak kuat meneran atau mengejan, ya bayinya nggak terdorong keluar gitu ya. Kemudian passenger. Nah, ini dari bayinya. Barang yang mau dikeluarkan gitu ya. Jadi barangnya yang mau dikeluarkan itu segede apa. Kemudian letaknya dia itu sudah mapan atau belum. Sudah sejajar atau belum. Presentasinya, ya, presentasi yang paling bawah itu apa? Kaki apa kepala? Lek kaki ya sangat tidak bisa atau sangat tidak mungkin untuk dilahirkan dengan normal gitu ya. Kemudian attitude atau posisi kepalanya, ubun-ubun tengahnya dia sudah sejajar belum dengan vaginanya atau dengan jalan lahirnya itu tadi gitu ya. Kemudian posisi terhadap pelvis yaitu tadi apakah dia oblik, apakah dia miring ya, apakah dia melintang, apakah dia normal. Kemudian pasas atau jalan lahirnya ya Dek ya. Bentuk pelvis ibu. Ya, pinggulnya besar enggak? Lek pinggulnya besar monggo, lewat bisa, bisa normal. Tapi kalau pinggulnya kecil ya tidak bisa. Gitu ya. Kemudian kekuatan otot dasar panggul atau abdomennya ibu kuat poga dan psikologis dari ibunya. Ibunya mentalnya siap enggak? Gaduh enggak? Gaduh gelisah enggak? Nah, itu juga akan mempengaruhi dari
energi atau tatak nggak ibunya untuk melahirkan secara normal. Sudah, ya kan? Sedikit kok. Cuma ini soalnya aja yang banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih belum ada, Kak. Oke, aman. Kita baca bareng-bareng soalnya. Nomor satu, seorang wanita hamil diantar suaminya ke rumah sakit. Ibunya wanita itu mengatakan bahwa sudah terasa kenceng-kenceng, ya, sudah ada his atau kontraksi hilang timbul. Keluhan terasa apabila pasien melakukan aktivitas fisik dan menghilang saat istirahat. Dalam sehari, kadang-kadang sekitar 3 sampai 4 kali keluhan tersebut muncul. Nah, apa nih? Apakah tanda tersebut? Apa deh? Braction his. Tahu nggak braction his itu apa deh? Kontraksi palsu. Pinter. Kontraksi palsu. Ya, kalau yang kontraksi true kontraksi. Kalau true impartu tadi kontraksinya yang apa? Tiap 10 menit. Yang Mm-mm. pokoknya ngalamin signifikan yang kayak makin lama tuh makin pendek jarak kontraksinya. Betul, progresif ya. Jadi ritmik, teratur, dan progresif. Nomor dua, seorang ibu akan melahirkan anak ketiga, berarti kehamilan ketiga ya. Dibawa suaminya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda vital dalam batas normal. Ibu tampak ingin mengejan. Hasil VT didapatkan pembukaannya sudah 10, tapi kepalanya masih di HOTS 3. Ketubannya positif, berarti ketuban positif itu apa, Dek? Sudah ada lendir atau cairan yang keluar dari jalan lahir ya. Effacement atau penipisannya sudah 100%, kemudian BJA-nya positif 11 11 11. Ya, BJA-nya apa ya? Singkatan apa? Nah, kita Bunyi cari. jantung anak bukan, Oh Kak? iya, DJJ ya, Dek ya. DJJ-nya 11 11 11. Jadi masih dalam batas anu ya. Apa yang harus dilakukan pada pasien ini? Hodge-nya masih 3. Tanda impartunya sudah ada, tapi Hodge-nya masih 3, Dek. Yang A boleh enggak? Enggak. Tapi soalnya harusnya belum 4. Terus yang B, pecah ketuban. Ketubannya, ketuban positif itu maksudnya masih utuh, Dek. Masih utuh. Sorry, sorry, sorry. Ha-ha. Apa ini? Pecah ketuban. Jadi ketubannya dipecah. Tunggu sampai tanda siap untuk dipimpin persalinan dan pimpin persalinan per vagina. Yang C, ibu suruh miring ke kiri untuk mencegah persalinan, ke kiri untuk terus siap untuk dipimpin persalinan per vaginam. Terus observasi 2 jam kemudian VT ulang. Nah, yang mana? Ketuban positif itu maksudnya anu deh, ketubannya seutuh, sorry ya. Jadi bukan, Berarti mm-mm, pas ketubannya pecah. mm-mm. Berarti jawabannya Yang B. pintar. Ya, sorry ya. Ketuban positif tuh maksudnya ketubannya masih utuh. Nah, berarti alasannya kenapa kok masih di HOTS 3? Kira-kira apa? Ya, kemungkinan bayinya itu tidak turun karena ketubannya masih utuh. Jadi belum pecah. Sehingga bayinya masih di situ-situ aja. Misalnya ketubannya sudah pecah, maka bayinya akan semakin turun. Gitu ya, Dek ya. Paham ya? Oke. Nih, pada saat penurunan kepala janin pada kala 2, yang terjadi pada janin adalah penurunan kepala janin. Ini ya.
Jadi bayinya, kepalanya itu sudah udah ubun-ubunnya itu sudah rilis atau sudah kelihatan. Kemudian dia sudah desen dan fleksi sedikit, ya, menunduk. Kemudian melakukan rotasi dalam atau muter di dalam. Terus habis itu ndangak. Nah, ini proses berlanjutnya ya, Dek, ya. Kemudian muter di luar, kelahiran bahunya anterior dulu, baru posterior. Itu ya. Paham ya? Ini apa namanya urutannya, ya, Dek? Bisa? Bisa. Oke. Berikut ini hormon yang dikeluarkan saat menjelang persalinan untuk meningkatkan kematangan serviks. Ya, apa tadi? Pematangan serviks yang memicu reaksi inflamasi pada serviks kemudian menipis dan membuka. Ada yang ingat hormonnya? Prosta, Abangin. prostaglandin. Jadi mematangkan serviks itu dengan cara dia memicu reaksi inflamasi, kemudian serviksnya tipis dan membuka, gitu ya. Indikasi pimpinan persalinan normal, ayo, apa? Gampang. Ibunya dipimpin mengejan kalau sudah. Kala dua. Iya, bonus sih. Hormon apa yang memicu terjadinya kontraksi otot uterus gampang? Apa? Ini yang ditanyakan anunya, Dek. Yang nganu, apa jenenge yang memperantarai. Kan kita tahu kalau kontraksi otot uterus itu diperankan oleh apa? Oksitosin. Yang meningkatkan Oksitosin. sekresi oksitosin apa? Yang ditanyakan ini itu. Estro, Oh, estrogen. estrogen. Ya, Oh, ini apa, Kak? Lupa. estrogen. Jadi CRH kemudian sorry, yang gambar di awal tadi loh, Dek. Jadi CRH kemudian kortisol, kortisol estrogen. Ketika estrogennya itu meningkat, maka akan mensekresi juga hormon oksitosin. Oke, paham ya? Hati-hati ya soal yang kayak gini ya. Seorang wanita hamil diantar ke rumah sakit oleh suaminya. Saat ini pasien hamil anak ketiga. Perut terasa mules sejak 4 jam yang lalu dan tidak menghilang dengan istirahat. Semakin lama semakin kuat, keluhan disertai keluar darah dan lendir dari jalan lahir. VT-nya belum ada pembukaan. Apakah fase persalinan yang dialami pada pasien? Hati-hati, Ini belum. berarti udah pecah ketuban ya, Kak? Sudah baca ketuban. Ini, ya, tapi yang ditanyakan fasenya, Dek. Berarti fasenya kala berapa? Yang kelas satu fase aktif. Saat VT-nya belum ada pembukaan. Fase? Fase apa, laten. Dek? Fase laten. Kelas satu. Fase laten. Ini lihat. VT belum ada pembukaan. Lek fase aktif itu pembukaannya berapa? Lebih dari 4. Pinter. Lek di bawah 4 berarti fase laten. Ya. Berapa lama? Laten. Heeh. Lek kita kaji dari sini, perutnya sudah mules dari 4 jam yang lalu, tidak menghilang dengan istirahat, semakin lama semakin kuat. Keluar darah dan lendir dari jalan lahir. Boleh nggak ini kita sebut dengan ketubannya pecah? Belum. Jangan dulu ya. Karena belum diperiksa dengan apa, Dek? Kertas lakmus. Jadi perlu kita lakukan dengan pemeriksaan kertas lakmus. Kalau sudah ada perubahan warna dari kertas lakmus, oh iya, berarti ini ketubannya. Nah, ketubannya pecah. Gitu ya. Jadi ditanya ini fasenya ya fase kala satu fase laten, tanda-tanda infartunya sebelum sebenarnya apa, Dek? Belum ada ini.
Ya, tanda impartnya belum ada toh. Jadi kayak bloody show ya, cuma bloody show aja. Tapi kemungkinan hanya kontraksi palsu. Belum kontraksi yang true contraction belum. Gitu ya. Berapa lama maksimal kita dapat memimpin persalinan pada primipara? Ayo, ingat. Pada kehamilan pertama, primi. Kala dua berarti yang dinanyakan. Ya kan? Maksimal berapa? Tuh, dua. Dua. Wajar. Iya, Ya dua. pintar. Dua. Seorang wanita hamil diantar ke rumah sakit oleh suaminya. Saat ini pasien hamil anak ketiga. Oh, ini sama. Apakah yang harus dilakukan pada pasien? Nah, yuk, apa ini, Dek? PT-nya ternyata belum ada bukaan sama sekali nih. Apakah dia suruh pulang dulu atau diobservasi disuruh sini? Oh ya wes Bu, di sini dulu aja. Nanti saya observasi. Nah, kira-kira yang mana? VT. VT diobservasinya tak kasih clue ini. VT diobservasinya tiap berapa jam sekali, Dek? Sing tabel di depan tadi, sing gampang diingat, mudah diingat. Tiap em, 4 4. jam ya, Kak? Iya, pinter. VT 4 jam. itu tiap 4 jam sekali. Berarti kalau sudah ada orang atau ibu hamil yang seperti ini, sebenarnya suruh stay di IGD atau di Ponek ya. Ponek itu adalah IGD-nya ibu hamil. IGD-nya Opjin, suruh stay di situ, kita evaluasi, gitu ya. Tapi karena kita hidup di era BPJS, kadang-kadang suruh pulang dulu sama bidannya. Karena BPJS itu hanya bisa mengcover ketika ibu hamilnya itu sudah pembukaan di atas 4. Intermezzo ini ya, kejamnya BPJS. Injeksi oksitosin pada saat pimpinan persalinan dilakukan ketika setelah bayi Apa terakhir? pinter. Ya, seorang ibu akan melahirkan dan dibawa ke UGD RS Rumah Sakit Bersalin. Saat ini kehamilan anak pertama, berat janinnya ditaksir 3 kilo. Tinggi badan ibunya aman 170, VT didapatkan pembukaan 7, efismennya 70%. Kepalanya di Hodge 2, ada darah dan lendir, berbunyi jantung anak ya, BCA tadi ya. 11 11 11, hisnya 3 kali 10 menit. Setiap his 20 detik. Cara bacanya gitu ya, Dek ya. Kontraksinya 3 kali 10, 3 kali dalam 10 menit. Setiap kontraksi lamanya atau durasinya 20 detik. Setelah observasi tidak ada kemajuan. Apakah kemungkinan penyebabnya? Ayo, apa? Itu, Kak. Apa ya? Ibunya nggak besar pinggulnya. Nggak tahu ya. CPD. Tinggi badan ibunya aman, aman nih? Hisnya berarti. Isnya nggak sih, Kak? Iya, bisa iki. Sebentar. Apa apa kita salah membaca? Apakah aku salah membaca ya? Sebentar. Berarti iki aku salah membacanya. Iya, his yang tidak adekuat ya. Berarti hisnya itu adalah ini berarti aku kebalik ya. 3 kali, jadi 20 yang belakang ini adalah menitnya, Dek. 3 kali 10 detik dalam 20 menit. Mudeng ya? Paham enggak? Bentar ya.
Iya, benar. Mm-mm. Aku salah ya. Saya tak konfirmasi, tak lihat ya dia. Aku pun ngajari salah. Mm-mm. Aku kebalik ya ini. Jadi tak ulang ya. Dicatat nggak apa-apa. Jadi kontraksi yang sudah adekuat itu adalah 3 sampai 4 kali dalam 10 menit. Rata-rata durasi tiap kontraksi adalah 20 sampai 30 detik. Nah, gitu ya. 3 sampai 4 kali berarti di atas 3 kali dalam 10 menit setiap kontraksi 20 sampai 30 detik. Nah, itu yang benar. Itu kontraksi yang adekuat, tanda-tanda infartu. Nah, aku tadi di sini salah bacanya ya, Dek ya. Ini cara bacanya 3 kali 10 detik. Jadi ibu ini kontraksinya masih 20 menit sekali. Jadi dalam 20 menit dia itu hanya kontraksi 3 kali. Setiap kontraksi durasinya cuma 10 detik. Gitu ya. Clear ya, paham ya, Dek ya? Aman ya, sudah tak benarkan ya? Bisa dimengerti? Ya, Kak. Iya, Kak. Mm-mm. Jadi kita salah baca. Aku salah bacanya tadi ya. Jadi pada kasus ini dalam 20 menit dia cuma kontraksi 3 kali. Sedangkan durasi kontraksinya hanya 10 detik. Jelas ini adalah his yang tidak adekuat. Gitu ya. Seorang ibu akan melahirkan anak kedua. Saat pemeriksaan, ibu tersebut sudah masuk ke kala pengeluaran. Kala pengeluaran ini piro? Apakah tanda kala pengeluaran? Kala pengeluaran tuh kala berapa? Ayo. Dua. Iya. R2. Berarti apa, Dek, tandanya? Crowning tuh apa, Kak? Kuning itu apa? Nah, ada yang tahu crowning? Jawabannya crowning. Crowning itu perineumnya menonjol dan anusnya menonjol. Ingat gambar yang di depan tadi. Ketika kepala bayi itu semakin mendorong keluar di jalan lahir, maka efeknya apa? Perineum, ya, perineum itu adalah tempat antara vagina dan anus. Perineumnya akan menonjol dan anusnya juga akan ikut menonjol. Itu namanya crowning. Paham ya? Paham, Berarti, Kak. nah, berarti tanda-tanda dari kala 2 adalah sudah tampak crowning. Bayi ini wis untuk bayinya sudah menampakkan sedikit kepalanya. Rambutnya biasanya wis kelihatan deh. Pada saat proses persalinan kala 3, plasenta tidak lahir setelah ditunggu selama 30 menit. Apakah kelainan pada pasien tersebut? Retensio. Retensio placenta. Iya, plasentanya tidak mau keluar, tetap ada di dalam. Seorang ibu akan melahirkan dan dibawa ke UGD RS. Saat ini kehamilan anak pertama, primipara ya, Dek ya. Dari pemeriksaan VT didapatkan pembukaannya lengkap, buka 10, efismen atau menipis sudah 100%, penipisan serviknya sudah 100%, kepala di HOTS 5, ada darah dan lendir, BCA-nya 111. Hisnya, nah ini. Dalam, ada yang bisa baca? Ayo. Dalam 45 menit, kok gak anu ya, Dek ya? Kok enggak cocok ya? Dalam 40, ada yang bisa baca?
Dek, aku kok nggak yakin ya. Itu bukan 3 kali, 3 10 kali menit, 10 menit. 10 Iya, menit, 45. Jadi 45 setiap detik. 10 menitnya Detiknya itu 45 45. ya. Heeh. Jadi bener ya. Jadi bener bener perkataanku, pernyataanku yang pertama tadi ya. Berarti yang kalau Iya, itu jawaban yang tadi itu salah. His yang ini salah no. Kan harusnya ini hisnya udah adekuat kan? Ya enggak? tapi itu Mungkin 20 per 20 10 menit itu belum udah kuat. kuat, Kak. Belum. Belum nggak sih, Kak? 20 sampai 30 kok detik. Ya Oh, kan? enggak. Kemarin yang dokter itu bacanya tuh Mm-mm. itu, Kak, 3 kali dalam sepekan itu his kontraksinya tuh Mm-mm. dilihat 3 kali, Mm-mm. 10 menit itu 20 kali kontraksi gitu. Pokoknya itu 10 menitnya, 10 ini 10 menit, Kak. 20-nya ini itu 20 kontraksinya. detik. Mosok deh. Iya, kemarin. Aku harus cari di mana ya? Aku takut salah ya. Hmm, 3 kali. Berarti kalau menurut versimu dalam 10 menit gitu ya. Dalam 10 menit itu kontraksi 3 kali. Ngono. Setiap kontraksinya 20 detik gitu. Iya, Kak. Oke. Berarti kalau yang ini mana deh tadi? Oh, kelewat. Dalam 10 menit 3 kali kontraksi, setiap kontraksinya 45 detik gitu. Iya, Iya, Kak. Kak. Oke, berarti ini benar ya, MRS kemudian pimpin persalinan. Ya, Iya, Kak. soalnya kan pembukaan lengkap. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Lah sing iki berarti kan ini sudah hisnya. Nah, ini loh pertanyaannya. Setelah observasi tidak ada kemajuan, apakah kemungkinan penyebabnya? Lah ini loh hisnya kan sudah kuat ini. 20 Oh, sampai berarti 30 20 kali. tuh udah adekuat, Kak. Udah, adekuat itu 3 sampai 4 kali tiap 10 menit. Setiap durasinya 20 sampai 30 yang tadi itu. Berarti kira-kira deh, iki apa? Aku ngerti jawabannya apa ini. CPD, bukan, Kak? Ibunya Bukan, tadi. lek Apa CPD, kelemahan? CPD itu di, jadi besarnya pinggul ibu itu ditentukan dengan tinggi badannya ibu. Nah, ini tinggi badannya aman enggak? Aman. Aman. Berarti apa Kelemahan, namanya, tak, Kak? antara itu sama lek kelainan letak janin nggak dijelaskan ya, dia melintang opo oblik enggak ya? Iya, enggak. Setelah observasi tidak ada kemajuan. Nah, maksudnya ki berarti dia tetap ada di batch 2. Ya kemungkinan kelemahan otot dasar panggul. Berarti masuknya kalau dari 4P tadi kesalahannya di mana? Power, bukan, Kak? Kelemahan otot lek power itu kan mengejan tadi. Pasas tadi ya, Dek. Pasage tadi loh. Iya, pasage. Iya. Wes ya, deal ya. Ini berarti nomor nomor 11 jawabannya adalah kelemahan otot dasar panggul. Ya, tapi Panggul. coba nanti saling ini ya, saling apa Dek? Saling koreksi. Nanti berarti tak benerkan ke teman-teman. Kayaknya yang fisiologi persalinan yang baru les cuma ini aja. 3C ini. Oke, nomor 11 ya. Ah ya Dek ya. Deal ya. Oke, clear. Iya, Kak. Oke, lanjut. Yang B jelas salah. Bayinya ngapain menghasilkan surfaktan untuk pematangan surfaktan? Aneh ya. Menghasilkan oksitosin untuk meningkatkan kontraksi uterus? Kortisol. Hah? Bukan ya. D. Kortisol, bukan, Kak? D bukan. Menghasilkan iya, betul. Nah, jadi bayinya itu semakin mendorong ke bawah, maka akan
meningkatkan kerja dari kortisol, jadi hipotalamus, ya kan? Kemudian anterior pituitari sampai kortisol. Kortisolnya akan menghasilkan prostaglandin, gitu. Nah, prostaglandin ini fungsinya untuk apa? Penipisan dan semakin membuka dari serviks atau jalan lahirnya. Itu ya. Seorang wanita 25 tahun hamil anak pertama. Tinggi badannya 160, usia kehamilannya 37 minggu. Datang diantar suami dengan keluhan keluar darah bercampur lendir dari vagina. Kontraksinya, nah ini loh. Nah, sudah ya. Bener ya berarti 3 kali dalam Iya, Kak. 10 menit. Jadi kontraksinya itu 3 kali dalam 10 menit, tiap kontraksi durasinya 60 detik. Hasil pemeriksaan Leopoldnya adalah tinggi fundusnya 2 cm, bagian atas teraba bulat lunak dan teraba keras melenting di bawah. Punggungnya kiri atau puki, kepala masuk PAP. Dari hasil VT-nya, Porsio membuka 9 jari, berarti pembukaannya 9, efismennya 75%, baru di HOTS 3, ketubannya belum pecah, ukuran panggulnya dalam normal, tidak CPD maksudnya. Berdasarkan kasus tersebut, penurunan bagian terendah janin adalah pertanyaannya tiba HOTS 3 tuh sebatas mana? Ayo apa? Kadung waco lengkap. HOTS 3 itu adalah 2 cm di bawah pintu atas panggul. Ya. Oke. Nanti dihafalkan sendiri, Adik. 1 sampai 5. Iya, Kak. Oke. Berikut ini merupakan penanganan kala 4. Kala 4 ki apa berarti? Setelah plasenta. Bayi lahir. Plasenta lahir. Kalau setelah bayi lahir itu adalah kala 3. ya. Oke. Kala 4 berarti apa? Mosok wis arep dikonseling kontrasepsi, menilai involusi uterus. Sebenarnya ya enggak, ini sebenarnya benar semua sih. B itu ya enggak ada salahnya. C itu enggak ada salahnya juga, ya kan? Menilai involusi juga bisa, memeriksa kontraksi uterus, tapi yang paling masuk atau yang paling tepat adalah memeriksa kontraksi uterus dan perdarahan setiap 15 menit. Ya, pada 1 jam pertama tiap 15 menit. Pada 2 jam, pada 1 jam berikutnya atau 2 jam pertama berarti berapa menit tadi, Dek? 30 menit. 30 menit. Iya, 30 menit. Tindakan medis segera dengan bantuan oksigen atau penyedotan lendir pada jalan nafas bayi dilakukan apabila bayi mengalami asfiksia ringan. Berapa skornya asfiksia ringan? 4 sampai 6. Pinter, 4 sampai 6. Secara teori, untuk proses terjadinya persalinan dibutuhkan kerjasama antara ibu dan janin, sehingga menimbulkan kontraksi uterus, penipisan dan pembukaan serviks, serta turunnya bagian terendah janin. Hormon apakah yang meningkat saat proses persalinan, yang disekresikan oleh hipotalamus ibu, dari ibunya langsung? Berarti hormonnya apa, Dek? Oksitosin. Pinter, oksitosin. Hipotalamus kemudian ke pituitari apa tadi kalau oksitosin? Oh, Terus bentar. Ayo hati-hati, kadang-kadang Pos- keluar misteri. posterior. Pos. Posterior. Jadi apa mau? Pituitari posterior itu hanya oksitosin. Ingat-ingat. Ya. Nah, ayo dihitung. Kulitnya berwarna merah. Berapa berarti? 2. Pinter. Nadinya 100 kali. Berapa?
2. Dua. Lebih dari sama 2. dengan, Dek. Terus menangis keras, bersin-bersin, menangis keras. Berarti 2. Dua. pinter. Gerakannya aktif. Dua. 2. Iya. Pernafasan lancar. Dua. 10. 2. Pinter. 10. Selesai. Ada yang mau ditanyakan Eh, dulu dari ini? susah, Kak. Iya. Susah ya? Iya, Kak. Agak Iya, bingung Kak. kadang-kadang. Kak. Ricky. Bingung. Kayak Ricky. soal kadang dibalik-balik gitu, Kak. Kalau nggak paham jadi Iya. ikut bingung jadinya. Iya. Daripada membuang energi, sorry, soal cerita, soal kasus ya, Dek, ya. Kalau ada soal kasus, kamu baca pertanyaannya dulu ya. Tadi itu loh, kayak kita sudah baca dari awal, ternyata yang ditanyakan tiga itu setinggi apa. Nah, eman-eman waktunya, ya. Jadi kalau sudah panjang ada soal kasus, kamu baca pertanyaannya dulu, gitu ya. Belajar pelan-pelan. Nanti kalau pas kamu belajar ada yang bingung, boleh tanya aku. Nggak apa-apa ya. Ke hati yang ngajar sopo? Dokter Nur. Duh, Dokter Nur. Iya, Kak. Kok Dokter Nur tadi? Lah farmasi kemana? Nggak tahu. Pegang Dokter Nur. Ya, jadi intinya ini nanti ya wis berarti bacaan aja PPT-nya Dokter Nur. Ini aku sekilas hanya untuk memahamkan aja. Herbal-herbalnya apa aja? Sama nggak ya dengan herbal-herbalku ini? Balnya Seledri. Heeh. katuk, Oh iya. terus ada nanas, kina, ranti, Oh, berarti beda. rumput Fatimah. Beda Iya, berarti. nggak tahu. Beda. Berarti ini nanti bacaan sendiri aja, percuma tak jelaskan ini, nanti tak carikan. Itu aku punya soalnya, Dek. Kamu punya soalnya enggak? Kumpulan soal enggak? Punya? Punya, Kak. Enggak. Punya. Mau, Kak. Mau, Kak. Iya, wes. Nanti tak kirim ya. Tak kirim Siap. kumpulan soal yang kina, kemudian nanas itu ada. Insya Allah nanti nggak ganti soalnya. Itu ya. Ke hati ya loh, nggak mungkin ke hati itu Iya toh, Kak. aku tuh sebenarnya dapat soalnya itu yang kina, nanas, katuk itu sebenarnya, tapi aku dapatnya PPT yang ini jadi nggak sinkron ngono loh. Makanya aku nanya daun-daunmu yang mana. Ya wes, ini nanti apa namanya, boleh kamu baca sendiri aja. Untuk yang soal-soalnya nanti tak kirim ke siapa ya, ke Ilmi tadi ya. Oke, Enggak, Kak. jangan tak kirim ke grup, nggak enak ya sama sama mami. Iya. Nah, wes gitu aja. Kita persingkat waktu ini. Dan soalnya yang di PPT ku ini ndak sesuai nanas, kinat, katuk itu eman-eman ya. Jadi nanti tak kirim apa namanya? Nah, ini nanas ini. Nah, ini sebenarnya ada, Dek. Cuma ya itu karena aku dapat soalnya itu. Nah, ini tak tak pilihi dulu, nah ini tak kirim ke kamu. Gitu ya. Ada yang mau Iya, ditanyakan? Kak. Oke, Kak. Belum. Belum ada. Udah ya. Kemarin sih, Kak, itu, Kak, Dokter Nur kan cuma